13 remaja yang hendak tawuran ditangkap polisi di Jalan Swadaya, Makassar, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Mereka ditangkap. Pemirsa, dua kelompok pelajar SMP terlibat tawuran di Jalan Sunter Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedua kelompok pelajar sekolah menengah pertama ini saling serang menggunakan senjata tajam. Satu orang pelajar menderita. Ini diduga janjian untuk tawuran. Sejumlah pelajar SMA di Kota Bogor, Jawa Barat terlibat aksi pengeroyokan dan saling serang dengan senjata tajam. Satu pelajar tewas dibacok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatihah Putri Surya dengan NIM 14056230038. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Sosiologi. Kali ini saya sedang mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Pendidikan di Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang sudah lama menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu tawuran pelajar. Fenomena ini bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mencoreng wajah pendidikan kita yang seharusnya menjadi ruang aman bagi perkembangan generasi muda. Namun kenyataannya, kita masih sering melihat berita tentang tawuran antar pelajar yang menyebabkan luka-luka, kerusakan fasilitas umum, bahkan sampai memakan korban jiwa. Pertanyaannya adalah, mengapa tawuran pelajar masih sering terjadi di Indonesia? Bahkan di era modern dari tengah kampanye pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila seperti sekarang ini, tawuran pelajar bukan fenomena baru. Sudah muncul sejak puluhan tahun lalu dan hingga kini belum juga menemukan solusi yang efektif. Mirisnya lagi, tawuran saat ini tidak terjadi secara spontan, tetapi seringkali direncanakan dengan matang, bahkan dipublikasikan melalui media sosial. Beberapa kelompok pelajar secara sengaja menantang sekolah lain untuk tawuran melalui Instagram, WhatsApp, atau bahkan TikTok Live, menggunakan istilah seperti open war, open bacok, atau titik kumpul. Hal ini menunjukkan bahwa tawuran telah bertransformasi menjadi budaya kekerasan yang diwariskan dari angkatan ke angkatan dalam dunia pelajar. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kasus tawuran pelajar masih berada dalam 3 besar masalah anak di bidang pendidikan selain bullying dan kekerasan fisik. Data dari Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2023 mencatat lebih dari 130 kasus tawuran pelajar terjadi dalam 1 tahun. Dan angka ini diperkirakan lebih besar karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Wilayah paling banyak terjadi tawuran adalah Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung, dan Medan. Target pelakunya ini rata-rata adalah pelajar tingkat SMP dan SMA. Yang lebih memperhatikan adalah data KPAI yang menyebutkan bahwa 68% pelajar yang terlibat tawuran berasal dari keluarga yang kurang memiliki kontrol dan perhatian terhadap anaknya. Untuk memahami masalah ini lebih mendalam, kita tidak hanya bisa menyalahkan siswa sebagai pelaku, tetapi harus kita melihat akar penyebabnya dari sudut pandang sosiologi pendidikan. Menurut Emil Durkheim, seorang tokoh sosiologi pendidikan, sekolah memiliki fungsi penting dalam membentuk moralitas, kedisiplinan, dan solidaritas sosial. Namun, dalam realitas pendidikan kita, sekolah lebih banyak berfokus pada aspek akademik dibanding pembentukan karakter. Akibatnya, nilai dan moral siswa tidak berkembang secara matang. Hal ini menyebabkan pelajar mudah terlibat penyimpangan sosial, seperti tawuran, karena lemahnya pembentukan nilai sosial di sekolah. Hal ini menyebabkan pelajar mudah terlibat penyimpangan sosial seperti tawuran karena lemahnya pembentukan nilai sosial di sekolah. Dari perspektif sosiologi perkembangan, Erik Erikson menyatakan bahwa masa remaja adalah fase pencarian identitas diri. Pada fase ini, remaja mencari pengakuan dan eksistensi. Karena minimnya ruang positif untuk mengekspresikan diri, banyak pelajar mencari identitas melalui kelompok, sekolah, atau geng.
Dari sinilah muncul rasa solidaritas sempit atau in-group yang pada akhirnya menumbuhkan permusuhan terhadap kelompok lain atau disebut out-group. Rivalitas sekolah yang diwariskan secara turun-menurun semakin memperkuat identitas sekolah ini dan memicu tawuran. Selain itu, lingkungan sosial yang keras dan budaya kekerasan yang dilegakan juga memicu tawuran pelajar. Di banyak wilayah, kekerasan dianggap sebagai bentuk pembuktian diri, terutama di kalangan laki-laki. Budaya ini sering disebut dengan maskulinitas toksik, yaitu pandangan bahwa seorang laki-laki dianggap hebat jika berani bertarung. Banyak siswa merasa harga dirinya akan naik jika ikut tawuran. Inilah mengapa tawuran terus terjadi, walaupun mereka tahu risikonya berbahaya. Faktor lain yang memperparah adalah peran media sosial. Media sosial tidak hanya digunakan untuk menyebarkan provokasi, tetapi juga menjadi panggung pembuktian diri. Banyak pelajar yang merekam tawuran lalu menyebarkannya untuk mendapatkan pengakuan atau sekedar viral. Tawuran kini bukan hanya konflik fisik, tetapi juga konten digital. Anak-anak yang masih mencari jati diri rentan terbawa arus tren berbahaya ini karena ingin terlihat berani dan disegani. Dampak tawuran pelajar tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi juga oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat luas. Dampak paling nyata adalah hilangnya nyawa. Sudah banyak pelajar yang meninggal sia-sia di jalan hanya karena tawuran. Selain itu, tawuran juga menimbulkan trauma psikologis dengan jangka panjang, baik bagi korban maupun pelaku. Nama baik sekolah pun tercoreng, bahkan beberapa sekolah dicap sebagai sekolah tukang tawuran. Pada akhirnya, tawuran juga merusak proses pendidikan karena terjadi ketidaknyamanan belajar, meningkatnya rasa takut, serta menurunnya kualitas lingkungan pendidikan. Lalu, bagaimana solusinya? Masalah tawuran pelajar ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi polisi atau membubarkan tawuran dengan gas air mata. Pendekatan yang hanya mengandalkan kekerasan tetapi tidak menyelesaikan masalah dan justru melahirkan dendam baru. Solusi harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah harus memperkuat pendidikan karakter yang benar-benar menyentuh hati siswa, bukan sekedar teori di kelas. Guru bimbingan konseling harus aktif melakukan pendekatan personal, terutama kepada siswa yang berisiko terlibat tawuran. Sekolah juga perlu menyediakan ruang ekspresi positif melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menyalurkan energi siswa ke arah yang positif. Peran keluarga juga tidak boleh diabaikan. Banyak pelajar yang ikut tawuran karena kurang perhatian dari orang tua. Komunikasi emosional harus diperbaiki di rumah agar anak merasa dihargai dan didengarkan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan sekolah aman atau safe school policy yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas kekerasan. Pendekatan restoratif justice juga penting diterapkan untuk menyelesaikan konflik antar sekolah secara damai, bukan dengan balas dendam. Pada akhirnya, tawuran pelajar adalah cerminan bahwa pendidikan kita belum benar-benar berhasil membentuk manusia yang berakhlak. Tawuran bukan hanya masalah kriminal, tetapi masalah moral dan sosial. Jika sekolah terus sibuk mengejar nilai ujian tanpa mendidik hati, maka kekerasan akan tetap menjadi bahasa yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah. Jika sekolah hanya terus sibuk mengejar nilai ujian tanpa mendidik hati, maka kekerasan akan tetap menjadi bahasa yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, sudah saatnya kita memikirkan ulang sistem pendidikan kita. Pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan rumus dan teori, tetapi juga membentuk karakter dan empati. Kita harus bergerak bersama untuk menghapus budaya tawuran dari dunia pendidikan Indonesia. Karena sejatinya, pendidikan adalah jalan untuk memanusiakan manusia, bukan melahirkan generasi yang mencintai kekerasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman baru bahwa tawuran pelajaran adalah persoalan serius yang harus kita selesaikan bersama. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.